Melanjutkan cerita sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya bergegas pergi menuju tempat peninggalan kuno untuk mendapatkan buah jiwa bayi guna membantu mengembalikan energi ki spiritual Yao Lao. Perjalanan ke wilayah binatang ini pasti tidak akan mudah. Akan ada banyak ahli yang juga tertarik oleh sisa-sisa kuno di tempat itu. Bukan hal yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu dari sana. Dalam perjalanan kali ini, Xiaoyan ditemani oleh dokter peri kecil, Mu Qingluan, Zian, Yao Tianhuo, dan terakhir Xiongzhan, si Dozun beruang naga. Zian memiliki beberapa keluhan dengan perjalanan ini. Dia terus saja bergumam di sepanjang jalan. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum dalam menghadapinya. Dia sadar kalau Zian akan menuju ke wilayah binatang yang selama ini dia sangat hindari. Itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Doki berkumpul. Meskipun naga void kuno sangat misterius, ada kemungkinan terdapat garis keturunan serupa yang menghubungkannya dengan mereka. Dokter peri kecil juga tersenyum ketika dia mendengar Zian bergumam. Tak tahan dengan tingkah Zian, Xiaoyan pun akhirnya mengeluarkan sebuah botol gio kecil ke arah Zian. Barulah beberapa kegembiraan muncul di wajah lucunya. Dia langsung memakan semua isi dalam botol itu. Kemudian, Xiaoyan menanyakan tentang keadaan terbaru kepada Mu Qingluan yang ada di sebelahnya. Tempat itu adalah dunia binatang ajaib. Terdapat 3 suku besar utama di sana. Mereka adalah suku Phoenix Iblis Surgawi, suku Piton Tanah Mendalam 9 Warna, dan Naga Void Kuno. Dan sebaiknya kamu harus berhati-hati, Xiaoyan. Mengingat esensi darah Phoenix Iblis Surgawi yang kamu miliki, Feng Qing'er jelas tidak akan berdiam diri ketika dia melihatmu lagi di depan matanya. Ucap Mu Qingluan. Suku Phoenix ini adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Ada banyak ahli di antara mereka dan itu sangat menakutkan. Meskipun saat ini kamu sudah mencapai level Dozun, tidak mungkin kamu bisa menghadapi semuanya. Mendengar hal ini, tiba-tiba Zian berkomentar. Suku Phoenix Iblis bukanlah apa-apa. Xiaoyan, kamu tak perlu takut, ucap Zian sambil mengunyah pil obat yang diberikan kepadanya. Mu Qingluan cuma bisa terheran mendengar ucapan Zian. Hal itu wajar dia rasakan, mengingat dia belum tahu siapa itu Zian. Hal itu sama seperti yang dialami oleh Feng Zunze saat pertama kali dia bertemu dengan Zian. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun gadis ini adalah naga void kuno, dia masih terlalu muda. Dia mungkin cukup kuat, tetapi masih belum mampu untuk menakut-nakuti suku Phoenix Iblis hanya dengan dirinya. Mu Qingluan pun menjelaskan lebih jauh tentang hubungan rumit ketiga suku ini antara satu sama lainnya. Adapun naga void kuno adalah yang paling misterius. Suku ini sudah ada sejak zaman kuno dan menjadi eksistensi tertinggi dari semua binatang ajaib. Beberapa hari pun sudah berlalu. Kelompok Xiaoyan sudah melewati banyak sekali tempat selama perjalanan ini. Mengingat jarak ke tempat yang mereka tuju lumayan jauh. Tepat di hari ke-10, akhirnya mereka sampai di pegunungan tempat binatang ajaib itu berada. Ukuran wilayah ini mungkin tidak sebanding dengan dataran tengah, tetapi tidak bisa disebut sebagai tempat yang biasa-biasa saja. Rentetan pegunungan yang diperpanjang tanpa henti sudah cukup untuk memungkinkan seseorang merasakan suasana luar biasa yang berbeda dari wilayah binatang ini. Meskipun wilayah binatang dikenal dengan ratusan ribu gunung, ini hanyalah sebatas pemikiran. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, itu pasti akan jauh melebihi jumlah ini. Gunung-gunung ini menyebar ke jauhan di mana kekuatan manusia tidak dapat menjangkaunya.
Peninggalan kuno telah muncul di area pegunungan tulang wilayah ini. Wilayah ini cukup terkenal di antara wilayah para binatang. Hal ini dikarenakan pegunungan ini memiliki lautan tulang yang bisa menyebabkan seseorang menjadi tercengang. Kemudian mereka segera menemui sesepuh dari pavilion bintang jatuh yang ditugaskan untuk mengawasi tempat ini. Kemudian sesepuh itu pun menjelaskan keadaan terkini yang terjadi di sana. Dikabarkan kalau terdapat keberadaan teknik kelas Dautian di tempat sisa-sisa kuno ini. Sangat mungkin banyak faksi besar akan mengejar hal itu. Mengingat target mereka hanya untuk mendapatkan buah jiwa bayi, mereka bermaksud untuk segera pergi setelah mendapatkannya dan tidak mau terjebak situasi rumit dengan kelompok lainnya. Walaupun seperti itu, ini tidak berarti kalau Shoyan tidak tertarik pada teknik kelas Dautian. Bahkan, dia belum pernah melihat seperti apa teknik kelas Dautian sampai sekarang. Jadi bohong jika dia bilang dia tidak penasaran. Namun, dia memahami apa yang harus menjadi prioritas. Saat ini, hal yang paling penting adalah membantu Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Jika tidak, jarak antara pavilion bintang jatuh dan aula jiwa akan menjadi semakin besar. Kecuali dirasakan ada keadaan menguntungkan untuk mereka, tentunya mereka akan memanfaatkan situasi itu sebaik mungkin. Setelah mendengarkan penjelasan sesepuh yang berjaga di sana, Mu Qingluan tiba-tiba bertanya tentang keberadaan sesepuh lain yang bertugas bersamanya. Kemudian, sesepuh yang dipanggil Elder Wu ini menjelaskan situasi ketika pertama mereka datang ke Pegunungan Tulang untuk menyelidiki situasinya. Di tempat itu sudah cukup banyak faksi dan ahli kuat yang telah tiba terlebih dahulu. Setiap orang telah menemukan tempat untuk menetap di dalam pegunungan itu dan bersiap menunggu sisa-sisa kuno untuk benar-benar terbuka. Elder Wu dan yang lainnya sebenarnya tidaklah bernasib buruk. Mereka menemukan puncak gunung yang dekat dengan sisa-sisa tempat kuno itu. Tempat itu bisa mengamati segala sesuatu aktivitas yang terjadi dalam waktu yang secepat mungkin. Namun, tiba-tiba tempat itu diserang dan direbut oleh orang-orang dari pavilion angin petir. Bahkan, kali ini Lei Zunze datang sendiri sehingga para anggota tidak mampu untuk mempertahankan tempat itu dan berujung dengan luka yang serius. Mendengar nama itu, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia merasa akan bertemu musuh lama. Sepertinya pavilion angin petir menjadi semakin arogan dari sebelumnya, hanya dikarenakan mereka mempunyai hubungan yang baik dengan suku Phoenix Iblis. Baiklah, ayo kita berikan kejutan kepada mereka. Aku penasaran, apakah mereka masih ingat kepadaku? Ucap Xiaoyan. Kemudian kelompok ini pergi melewati daerah pegunungan cukup lama sebelum akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil yang terpencil. Pada saat itu, ada 20 murid pavilion bintang jatuh yang menjaga tempat itu. Namun, mereka tampak sangat tertekan dan marah. Jelas ini disebabkan oleh pavilion angin petir yang mengusir mereka keluar dari camp mereka tanpa memberi wajah kepada mereka. Kembalinya Elder Wu menyebabkan semangat semua orang kembali bangkit. Mereka melihat Mu Qingluan bersama dengan yang lainnya pun sudah datang. Namun cukup banyak tatapan yang berhenti ke arah Xiaoyan. Mereka sudah lama mendengar tentang murid pribadi dari ketua pavilion ini yang telah melakukan pelatihan di Menara Batu selama 1 tahun.
Kemudian muncul salah satu sesepuh yang mengalami cedera akibat diserang oleh anggota Paviliun Angin Petir. Dengan kondisi cukup serius, dia berusaha menemui kelompok Shoyan. Shoyan yang melihat hal itu perlahan berjalan menuju sisi sesepuh yang dipanggil Elder Key. Dia meraih tangan untuk memeriksa lukanya. Setelah itu dia menjelaskan, "Luka kamu cukup serius. Siapa yang telah menyerang kamu?" "Kepala Paviliun Utara dari Paviliun Angin Petir, Fei Tian," ucap Elder Key. Shoyan terkejut ketika dia mendengarkan hal ini. Dia segera tertawa pelan. Dia sudah sekitar 3 tahun tidak bertemu dengan Fei Tian. Namun, sepertinya masih tetap sombong seperti biasanya. Kemudian, Shoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Elder Key. Elder Key juga memberitahukan kalau di pihak Paviliun Angin Petir ada Le Zunze ikut menemani dalam perjalanan mereka kali ini. Tujuan utama dari perjalanan mereka kali ini adalah untuk mendapatkan buah jiwa bayi. Jika tidak ada keadaan mendesak, Shoyan juga tidak ingin menimbulkan masalah yang dapat mempersulit semuanya. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Saat ini, Yao Lao sudah menjadi ketua Paviliun Bintang Jatuh. Kali ini Yao Lao dan Feng Zunze telah memberinya wewenang untuk memimpin kelompok dalam perjalanan kali ini. Ya, anggap saja ini sebagai tes perdana untuknya. Kalau kita ingat-ingat, kekuatan seorang Le Zunze yang bahkan tidak sebanding dengan Feng Zunze. Apalagi kalau harus berhadapan dengan Shoyan saat ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. "Baiklah, ayo kita balas perbuatan mereka," ucap Xiao Zunze alias Shoyan. Kedua sesepuh itu terkejut mendengar perkataan Shoyan. Meskipun mereka tidak yakin tentang kekuatan Shoyan, mereka jelas memahami kekuatan 3 dozun di belakangnya. Kemudian, mereka pun segera menemui musuh lama Shoyan dan sepertinya akan terjadi sesuatu yang menarik di sana. Bagian dalam pegunungan tulang saat ini dipenuhi banyak sekali manusia. Dan terdapat sebuah tenda di mana lambang Paviliun Angin Petir terpasang di sana. Terlihat ada sesosok laki-laki yang berjaga di luar perkemahan. Siapa lagi? Orang itu tiada lain adalah Fei Tian. Dari kelihatannya, dia tidaklah mengalami kemajuan yang berarti setelah pertemuan terakhirnya dengan Shoyan. Tak menunggu lama, Shoyan pun langsung menghampiri kemah tempat Fei Tian berjaga. Dia tiba-tiba menyerang salah seorang anggota Paviliun Angin Petir dan hal itu tentunya menyebabkan Fei Tian langsung marah seketika. "Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku?" Kemudian sebuah suara terdengar menggema disusul munculnya seseorang dari dalam kabut. Sungguh sangat terkejutnya Fei Tian ketika melihat orang itu adalah seseorang yang 3 tahun lalu berani mengacak-ngacak Paviliun Angin Petir sendirian. "Kamu? Shoyan?" "Hahaha, Ketua Fei Tian, kita sudah lama tidak bertemu. Aku punya sebuah urusan denganmu atas apa yang telah kamu lakukan kepada anggota Paviliunku," ucap Shoyan. "Itu tergantung kemampuanmu, Shoyan." Tiba-tiba Fei Tian langsung menghilang dari depan mata semua orang. Dan sebuah serangan pun langsung ia tujukan ke arah Shoyan berada. Namun dalam serangan yang penuh kepercayaan diri itu, tiba-tiba Shoyan pun menghilang dan sebuah retakan spasial muncul di depan Fei Tian.
Melihat itu, Fei Tian langsung terkejut dan tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Duzun? Bagaimana mungkin? Pada saat itu, Xiaoyan bahkan tidak memberikan Fei Tian waktu untuk bereaksi. Dia hanya langsung menjentikan jarinya dan sebuah serangan ganas menyerang dada Fei Tian sehingga membuatnya terpental keras menabrak dinding tanah.